Hai guys, halo semuanya. Sebelumnya aku mau perkenalan diri. Jadi nama aku Nindya Arpatayodi. Aku mahasiswa semester 4 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. Jadi vlog ini tuh sebagai tugas akhir aku untuk menempuh mata kuliah dasar-dasar kewirausahaan bahasa dan sastra. Mungkin sebelumnya aku bakal jelasin ya terkait mata kuliah aku ini apa. Nah, jadi sesuai namanya kan dasar-dasar kewirausahaan. Jadi mata kuliah kita kali ini lebih tepatnya seperti menuntut kita, seperti mengajarkan kita untuk menjadi seorang wirausaha. Wirausaha itu sendiri, dan otomatis kita juga harus menampilkan atau menghasilkan suatu produk yang nantinya akan kita promosikan dan pastinya akan kita jual. Nah, ini mungkin fakta menarik lagi ya, karena kan judul mata kuliahnya nih, maksudnya judul mata kuliahnya itu kan dasar-dasar kewirausahaan berbasis bahasa dan sastra Indonesia. Nah, otomatis produk yang kita jual atau yang kita hasilkan itu nggak sembarang produk nih. Jadi produk yang kita hasilkan itu harus berhubungan dengan bahasa dan sastra Indonesia itu sendiri. Nah, mungkin kedengarannya agak sulit ya, karena kalau dari aku pribadi mungkin tantangannya kan nggak semua masyarakat atau nggak semua orang itu suka bahasa dan sastra. Malah sebagian dari mereka mungkin mikirnya kayak boring atau bosen banget kan mendengar istilah bahasa dan sastra. Dan kita sebagai mahasiswa yang menempuh mata kuliah tersebut itu juga harus pintar-pintar dalam berpikir kritis, kayak gimana ya cara kita untuk mengembangkan bahasa dan sastra lewat suatu produk yang sekiranya itu dinikmati dan sekiranya itu bisa dinikmati dan sekiranya bisa diminati oleh berbagai kalangan. Jadi terlepas dari hal itu semua, menurutku mata kuliah ini cukup challenging dan cukup menarik sih buat aku, karena kan ya nggak pernah terpikir gitu kan kita sebagai mahasiswa pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, yang dimana umumnya orang melihat kita kan kayak dididik jadi suatu guru, dan mata kuliahnya kan mungkin kayak terkait bahasa Indonesia ya, dan siapa sangka dalam prodi kita itu terdapat salah satu mata kuliah yang namanya dasar-dasar kewirausahaan bahasa dan sastra, dan kita dituntut untuk bisa menjadi seorang wirausahawan. Keren gak tuh? Kan yang paling aku suka, menurut aku mata kuliah ini tuh manfaatnya bisa kita rasakan di jangka panjang gitu loh. Karena kan seiring dengan perkembangan zaman ya, di zaman sekarang tuh kan udah banyak tuh ya kayak wirausahawan yang sukses, dan mereka itu mungkin gajinya, sorry nih ya aku ucapin gaji, dan mungkin mereka tuh gajinya lebih tinggi dari UMR dari kota-kota biasanya. Menurut aku kayak keren banget sih ada mata kuliah ini, dan aku bisa enjoy melakukannya. Syukurku juga nambah pengalaman kan, aku bisa jadi owner suatu brand atau bisa menjual produk-produk aku ke semua orang, yang mungkin aku nggak bisa dapetin itu kalau aku sendirian. Nah, karena aku udah ngobrol dikit-dikit terkait mata kuliah aku ini, mungkin kali ini aku bakal jelasin kalian apa aja sih yang ada di vlog aku beberapa menit ke depan ini. Jadi rencananya vlog ini akan aku buat dua latar ya istilahnya. Yang pertama ini itu untuk openingnya, aku jelasin semuanya dulu ke kalian biar nanti nggak langsung vlog yang terjun ke lapangannya gitu. Untuk yang pertama kan openingnya ini aku ada di rumah. Jadi besok itu kita akan pergi ke Desa Jambuwer namanya untuk kuliah terpadu. Nah, alasan kita pergi ke sana dan kita suruh vlog ke sana itu untuk memasarkan produk kita ke masyarakat sekitar sana. Jadi nanti aku akan coba vlog terkait
apa aja sih yang aku jual, terus macam-macam produk yang aku jual. Terus di sana juga ada stand aku. Kalian nanti akan lihat stand aku yang lucu dan menggemes banget. Terus di sana nanti kita juga ketemu sama teman-teman aku lainnya, ketemu sama dosen aku, dan gimana sih cara kita untuk mempromosikan produk kita ke masyarakat sekitar. Itu mungkin gambaran kecilnya apa aja yang ada di vlog aku ke depannya gitu. Oh ya, BTW kita di sana itu ada 3 harian. Jadi nanti aku juga bakal tunjukin ke kalian kita 3 hari itu ngapain aja sih sebagai mahasiswa pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dalam mata kuliah dasar-dasar kewirausahaan. Apakah kita di sana cuma akan berjualan aja atau mungkin ada lebihnya? Mending kalian tonton terus deh vlog aku. Dan sampai jumpa di vlog besok hari. Bye-bye. Halo. Jadi ini udah hari berikutnya setelah aku closing dari opening itu. Dan seperti yang kalian lihat itu nih, sini kita lagi pasang-pasang untuk standnya kita buat jualan. Nih, ribet banget kan. Jadi ini aku akan jelasin kalian apa aja yang aku jual. Aku tunjukin kalian seperti yang aku bilang ke vlog yang ke opening itu. So, kalian tunggu aja ya berikutnya. Guys, kelanjutan dari vlog aku ini, kita udah pasang banner, kelihatan nggak? Emang agak backlight sih. Jadi banner kita itu di atas. Ntar aku bakal liatin gimana kelihatannya untuk di depan stand kita ya. Oke, wait. Oke guys, jadi kan beberapa menit yang lalu itu aku udah banyak banget mention kalau aku bakal nunjukin produk aku. Nah, sekarang ini giliran aku akan menunjukkan produk aku ke kalian. So guys, jadi produk aku itu keychain atau gantungan kunci. Coba lihat ini detailnya, lucu banget kan? Oh wait, aku bakal tunjukin kalian detailnya, bentar ya. Untuk gantungan kunci ini kita punya berapa macamnya ini? 1, 2, 3, 4. Ada 4 macam. Yang pertama ini kita bikin pakai puisi. Jadi kalau bisa kalian lihat di sini tuh ada puisi, karena kan dari tema mata kuliah kita kan dasar-dasar kewirausahaan berbasis bahasa dan sastra. Jadi kita juga harus mewadai bahasa dan sastra itu dalam bentuk suatu usaha. Jadi kita ngidenya di sini ada puisi, dan di belakang ini ada logo. Ini logo untuk organisasi kami. Bisa juga request dengan logo seperti ini. Ini tuh logo Topeng Malangan ya namanya. Oke, next berikutnya. Oh, jadi maaf ya, di belakang ini masih sibuk orang-orang lewat, tapi it's okay karena mereka juga bikin vlog kayak aku. Jadi aku akan sebisa mungkin aku jelasin kalian dengan suara yang lantang. Nah, next di sini ada keychain custom lah ya namanya. Jadi di sini kita nggak hanya jual bentuk puisi saja, tetapi kita bisa custom seperti foto kalian kayak gini. Terus bisa juga di custom kayak gini, yang 3 ini. Tadi kan cuma 1, ini 3. Nah, terus untuk custom itu juga bisa seperti ini. Jadi ini tuh ada kayak Spotify gitu, logo kayak Spotify, kayak lagu gitu. Jadi kalian bisa request foto plus request lagu. Cocok banget nih kalau buat kayak K-popers atau biasanya orang punya idola gitu kan, cocok banget. Nah, untuk harga-harganya itu juga udah tercantum di banner aku ya. Di situ ada kayak foto pribadi, keychain, foto bucin, terus Spotify dan puisi yang tadi. Jadi harganya itu cuma yang beda itu di keychainnya itu aja, karena kan ada 3 foto. Jadi kita jual dengan harga 10.000, yang lainnya cukup 8.000 aja. Kali ini aku bakal jelasin kalian terkait alasan aku dan kelompok kenapa sih kita kok bisa milih keychain ini sebagai produk yang akan kita jual. Nah, jadi untuk alasan yang pertama, mungkin keychain ini kan barangnya kecil dan juga mudah dibawa kemana-mana. Jadi kita tuh nggak ribet gitu loh untuk berjualan. Nah, yang kedua itu kan harganya juga murah. Terus kita juga ambil istilahnya kayak bonus dari penjualan kita itu juga gampang gitu loh. Jadi kita gampang balik modal lah istilahnya. Dan yang ketiga itu keychain ini lucu banget, dan menurut aku produk ini cocok banget untuk
berkolaborasi dengan beberapa karya sastra. Dan untungnya kelompok kami terpikir untuk membuat hal ini karena dari evaluasi ya, bisa dibilang kayak evaluasi dari angkatan yang kemarin itu kayak mereka tuh ya juga nggak ada yang jualan Kei-chan ini. Jadi kan kita mikirnya kenapa ya kita nggak jualan Kei-chan aja, atau kan gampang, terus gak ribet, murah, juga sangat lucu gitulah ya istilahnya. Nilai-nilai keunikannya tuh ada gitu loh di situ. Jadi di balik produk yang kita jual itu, di sini kita juga terdiri dari 3 tim dari teman-teman aku yang aku tampilin di sini. Dan di sini kita juga bagi job desk lah ya istilahnya, bagi kerjanya masing-masing. Dimana aku di sini sebagai editor atau sebagai untuk yang mengedit lah, mengedit tentang puisi dan lain-lain yang akan dimasukkan ke dalam Kei-chan tersebut. Lalu ada teman aku satunya namanya Juli, itu dia sebagai pemproduksi dari Kei-chan tersebut. Jadi setelah aku edit, aku kirim ke dia, nanti dia kirim ke orang yang memproduksi Kei-chan itu. Dan untuk teman aku yang satunya itu Rizka, itu sebagai pemegang keuangan atau pengelola keuangan, seperti itu. Mungkin berikutnya untuk promosi dari produk kami itu juga memanfaatkan berbagai platform sosial media dan berbagai alat untuk mengedit yang ada di sosial media ya, kayak Canva, CapCut, Capcut dan lain-lain. Terus kami juga melakukan promosi secara langsung atau secara lisan dan juga promosi lewat sosial media. Kalau secara lisan seperti yang kalian lihat di belakang sini ada stand kami. Jadi nanti ini dibagikan ke yang datang ke stand kita. Nanti kan mereka ada custom itu. Nah, di sini mereka bisa kontak kita di sini. Oke, untuk berikutnya aku bakal lampirin gimana sih tanggapan customer kita terhadap produk kita. Akhirnya itu bagus, soalnya bagus sih, tebal, cocok buat kandungan kunci. Bagus, menarik. Oke, kalian pesan berapa nih kalau boleh tahu? Kami tadi pesan 2, saya 2, dia 2, saya 1. Oke, jadi mereka custom ya. Ya udah di see you ya, ditunggu ya produk kita untuk launching nanti, oke? Semoga laris manis ya Mbak. Terima kasih. Terima kasih. Oke, mungkin untuk kesan dan pesan aku terhadap kegiatan ini atau kita berjualan itu sangat-sangat menyenangkan banget ya, karena kita tuh belajar banyak hal baru. Dan karena kan ini juga hal baru aku buat berjualan, kita belajar gimana sih kerjasama dalam tim, terus gimana sih kita memanage kayak job desk-nya masing-masing, dan kita juga belajar bertanggung jawab terhadap apa yang kita jual atau terhadap produk yang sudah kita promosikan kepada semuanya. Tentunya kita juga bisa belajar dari banyak sekali evaluasi kita untuk menjual produk, seperti mungkin adanya miskomunikasi atau mungkin adanya beberapa produk yang nggak sesuai dengan produk itu, gimana cara kita untuk mengatasinya dan gimana cara kita untuk mengevaluasinya. Dan aku rasa hal itu juga berguna banget untuk kedepannya kita. Jadi kan kita juga bisa ada pengalaman dan kita juga bisa manage hal-hal tersebut itu buat kehidupan kita ke depannya, seperti itu. Oke guys, jadi nggak kerasa kita sudah sampai di bagian akhir, lebih tepatnya di bagian closing untuk video ini. Mungkin aku bakal cerita sedikit lagi terkait dengan promosi aku di Jambuar kemarin. Jadi kan BTW nih ya, waktu kita bikin produk ini kan sama dosen kita itu ditarget paling enggak kita bisa menjual sebanyak 50 lah ya. Dan alhamdulillahnya Kei-chan kita terjual di luar dugaan kita, di luar dugaan target itu, yaitu Kei-chan kita bisa terjual sebanyak 80 Kei-chan. Keren banget ya tuh. Harapan kita untuk produk kita ke depannya, mungkin kita bisa menjalankan produk ini meskipun di luar tanggung jawab dari mata kuliah kita. Jadi kan kita udah ada pengalaman tuh ya, paling nggak kita bisa menghandle bagaimana sih cara berjualan dan menghandle terkait apa yang baik dan apa yang terkait evaluasi dari penjualan kita kemarin, seperti itu. Semoga untuk kedepannya kita juga bisa lebih improve terkait produk kita supaya konsumen
yang membeli produk kita itu bisa lebih puas, dan kita juga mungkin bisa menambahkan kayak variasi dari kejan-kejan kita. Nah, ini juga yang terpenting juga ini ya, pesan aku untuk semua yang mau mulai usaha itu, kalian berani aja gitu, kalian berani aja mulai apa saja semuanya. Kalau kalian punya ide itu harus dikembangkan lagi, karena kan kebanyakan seorang wirausahawan itu dia udah punya ide nih ya, dia udah punya ide, tapi dia tuh nggak dikembangin lagi gitu loh. Banyak yang stuck kayak sulit banget sih gitu, kayak mereka tuh berhenti di tengah jalan. Ya emang sulit, ya nggak ada yang instan kan ya, emang sulit, mungkin terdengar sedikit sulit sih, karena kan banyak juga yang harus dikorbankan, entah dari tenaga dan lain-lain. Cuman kalau misalnya kalian udah berhasil dan udah melampaui itu semua, hasilnya itu kita sendiri yang menikmati, kita sendiri yang enjoy, kita sendiri yang senang gitu. Dan meskipun berhasil atau tidaknya tuh kata akhir aja sih, kayak itu dipikir akhir aja, yang penting kita udah berani memulai tuh. Buat kalian yang mau berwirausaha, semangat terus dan jangan sampai kalian stuck di titik yang sama. Paling nggak kalian harus maju ke depannya. Oke, mungkin aku bakal segera tutup video ini karena aku udah ceritain pengalaman aku dan bagaimana gambaran aku berjualan dan promosi di Jowaran. Mungkin nantinya aku juga bakal share experience aku atau vlog-vlog aku lainnya. Jangan lupa dinantiin ya, kalian stay tune di channel aku ini. Oke, mungkin that's all from me. Thank you for watching. Aku harap video ini juga bisa kasih hal-hal positif buat kalian dan kasih hal-hal yang bermanfaat buat kalian. Oke, terima kasih semuanya. Dadah, sampai jumpa lagi.